Perseteruan antara selebgram kontroversial Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali memasuki babak baru. Ya, setelah Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil senilai 16,6 miliar rupiah pada 4 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Bandung. Ridwan Kamil akhirnya mengambil langkah tegas dengan menggugat balik Lisa Mariana senilai 105 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik yang dinilai telah merusak reputasinya sebagai pribadi dan tokoh publik. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga menuntut Lisa Mariana meminta maaf serta mencabut gugatannya. Namun, sayangnya hal tersebut tak ingin diindahkan oleh Lisa Mariana lantaran ia lebih memilih berperang dengan proses hukum. Untuk mengetahui sederet fakta di balik perseteruan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil secara lebih utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Ridwan Kamil gugat balik Lisa Mariana 105 miliar rupiah dan tuntut minta maaf versi Cumi Top 5. Tak tinggal diam, Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya mengajukan rekonvensi atau gugatan balik yang sudah didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus melalui sistem e-court, tepatnya pada 25 Juni 2025. Dalam gugatan tersebut, Ridwan Kamil menuntut ganti rugi senilai 105 miliar rupiah. Di mana jika dijabarkan Ridwan Kamil meminta Lisa Mariana membayar kerugian material sebesar 5 miliar rupiah, yang mencakup biaya pengobatan psikis, kerugian pekerjaan, dan proses hukum. Sementara ganti rugi imaterial yang diajukan mencapai 100 miliar rupiah sebagai kompensasi atas tekanan psikologis, rusaknya reputasi, dan terganggunya kehidupan sosial serta rumah tangga Ridwan Kamil yang terus disebarluaskan oleh Lisa Mariana. Lantas seperti apa update terkait gugatan balik Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana tersebut? Itu adalah jawaban dari pihak tergugat. Ya, kita lihat nanti nih isi jawabannya apa. Ya, Pak RK-nya ketawa aja. Senyum aja. Senyum aja. Justru nanti kita dalam gugatan balik, kita akan jauh lebih besar nilai daripada 16 miliar. Itu yang akan kita buka 100 miliar bila perlu. Ya. Terkait rekompensi, ya pasti ketika seseorang digugat gitu kan melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan ini kan belum ada bukti otentik bahwa yang ini tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu jadi hak dari tergugat untuk menggugat balik, namanya gugat rekompensi. Ya karena dengan dia dicemarkan nama baiknya, Pak RK kan sebagai pejabat publik dan memang sebagai tokoh masyarakat, jadi nama baiknya tercemar oleh keadaan seperti ini. Yang memang ini kenyataannya kami belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa anak yang dilahirkan oleh LM itu adalah anaknya Pak RK. Tak hanya menggugat balik, Ridwan Kamil juga diketahui menuntut Lisa Mariana meminta maaf hingga mencabut gugatan senilai 16,6 miliar rupiah yang telah ia layangkan lebih dulu. Ya, menurut Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, ia ingin Lisa Mariana membuat permohonan maaf di hadapan publik untuk membersihkan nama baik Ridwan Kamil yang telah dicemarkan buntut aksi koar-koar Lisa Mariana. Lantas seperti apa permintaan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana? Keinginan Pak RK sendiri yang kami nangkap, sebaiknya Lisa mencabut gugatan dan minta maaf kepada Pak RK. Itu sesederhana itu. Karena apa? Gugatannya itu cuman ilusi, halusinasi, gugatan yang tidak ada dasar hukumnya. Sehingga daripada dia nanti berlanjut dan kita akan gugat balik yang jauh lebih besar, lebih baik dia cabut gugatan dan minta maaf. Selesai masalah. Ada peluang damai atau seperti apa? Ya itu syaratnya itu, silakan. Cabut Selesai. gugatan, tadi udah disampaikan dia. Dia mengumumkan permohonan maaf di publik. Ya, itu.
Menanggapi permintaan dari Ridwan Kamil yang berharap Lisa Mariana melakukan permohonan maaf di hadapan publik, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya justru menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Ya, menurut mereka, saat ini proses hukum sedang berjalan sehingga mereka menginginkan semua diselesaikan melalui hukum yang berlaku. Lantas seperti apa respon pihak Lisa Mariana yang diminta melakukan permohonan maaf? Minta maaf. Kenapa nggak dia minta maaf sama kita? Ya kan? Ya, ngapain minta maaf? Orang ada hukum kok. Udah proses berjalan juga semua lagi tuh Ya. sekarang. Kalau misalkan emang harus damai ya harus sesuai gitu loh. Itu adalah di dalam KUHP Perdata itu jelas 1365, di mana jika perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian, maka kami ataupun para pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut kerugian material dan imaterial. Ya silakan aja dibuktikan gugatannya secara hukum. Ya kami juga akan buktikan bahwa gugatannya juga nggak benar. Itu aja pesan kami. Ya silakan aja gugat. Ya silakan aja dibuktikan secara hukum. Ya apa buktinya? Ya silakan gitu loh. Ya kembali lagi semuanya itu narasi. Kalau narasi yang nggak benar kan konsekuensinya ada. Lisa Mariana diketahui menggugat perdata Ridwan Kamil dengan menuntut hak identitas anaknya yang berinisial C dan gugatan tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Meskipun Ridwan Kamil selalu mangkir dalam persidangan, bahkan menyatakan jika ia tidak akan hadir selama persidangan, Lisa Mariana sebagai seorang ibu menyatakan jika ia tak akan berhenti dan akan berjuang untuk anaknya hingga titik darah penghabisan. Lantas seperti apa keseriusan Lisa Mariana dalam memperjuangkan hak identitas anaknya dan bagaimana respon pihak Ridwan Kamil? Oh, bertanggung jawab pasti gitu kan untuk hak anak saya, pendidikan yang baik, ya kan, gitu loh, ya gentleman lah gitu. Kita fokusnya ke tetap ke hak anak sih, ke hak anak, gitu. Nggak akan nyerah sampai kapanpun. Seorang ibu itu tidak akan menyerah untuk anaknya sampai titik darah penghabisan. Kami berjuang untuk hak identitas anaknya Lisa Mariana yang menurut keterangan klien kami, Selin itu adalah anak hasil hubungan atau perbuatan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Ada putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas di mana anak yang lahir daripada luar daripada perkawinan itu berhak mendapatkan identitas dengan cara apa? Yaitu tes DNA. Upaya hukum kita di Pengadilan Negeri Bandung ini adalah memperjuangkan agar nanti memohon kepada majelis hakim memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil untuk sama-sama melakukan tes DNA. Kami menganggap bahwa apa yang digugat itu asumsi mereka. Jadi kami yakin gugatannya pasti ditolak, minimal NO. Kira-kira begitu ya. Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya merasa jika gugatan Lisa Mariana ngawur atau tidak berdasar. Ya, menurut Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, gugatan senilai 16,6 miliar seharusnya tidak dilayangkan oleh Lisa Mariana lantaran dalam isi gugatan tersebut belum dapat dibuktikan jika Ridwan Kamil melakukan tindak pelanggaran hukum atau dalam hal ini Ridwan Kamil belum terbukti sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana yang berinisial C. Lantas seperti apa pihak Ridwan Kamil melihat gugatan Lisa Mariana? Ganti rugi material itu 16 miliar mereka sampaikan. Ganti rugi yang 6, sekian miliar itu terkait dengan pemeliharaan anak, kemudian pendidikan anak segala macam. Itu menurut kami sekali lagi itu ngawur, keliru. Kenapa? Dia sampaikan dalam gugatannya, sudah jelas ini anak hubungan RK dengan LM. Pertanyaannya sederhana, ada nggak buktinya? Sementara di petitum dia menjelaskan dia minta tes DNA. Dia minta kepada majelis hakim untuk
tes DNA. Kan gitu. Nah ini kan kontradiktif. Satu sisi minta jaminan pelihararan anak, satu sisi minta tes DNA. Jadi menurut kami sekali lagi, ganti ruginya itu ganti rugi yang ngawur, keliru, tidak punya dasar yang mereka ajukan. Termasuk imaterialnya juga. Imaterialnya minta 10 miliar, sekalian aja 50 miliar dia minta. Kenapa? Sekali lagi kan dia menikmati sendiri. Coba teman-teman cek. Dia pergi dari satu podcast lainnya dengan gembira, kemudian dia menjelaskan aibnya sendiri, malunya sendiri. Nggak ada stresnya, nggak ada tertekan psikologisnya. Jadi kalau gugatan imaterial yang mereka sampaikan 10 miliar, sekali lagi kami sampaikan, nggak punya dasar. One, two, three, four.